Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Gini, kalau kita bicara soal agribisnis, apalagi cabe, kita sama-sama tahu kalau ini tuh nggak cuma sekedar sebar benih terus duduk manis nunggu panen kan? Nggak, ini tuh medan pertempuran beneran buat muterin margin keuntungan dan ngejar efisiensi. Dan dari data serta analisis lapangan yang mau kita bahas hari ini, ada satu hal penting banget yang sering banget luput dari perhitungan para petani. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Pertanyaan pamungkasnya selalu muter-muter di sini. Dataran tinggi atau dataran rendah? Mana sih yang sebenarnya bikin dompet lebih tebal? Banyak orang mikir, oh kalau gagal panen itu murni gara-gara kurang skill atau cuaca yang tiba-tiba nggak bersahabat. Padahal sumber yang kita pelajari hari ini dengan tegas ngebantah itu loh. Fakta di lapangannya, mayoritas kegagalan agribisnis cabai itu justru terjadi karena kesalahan strategis pas milih lokasi tanam sejak awal. Milih lokasi itu fondasi mutlak. Kalau fondasinya salah, ya ambruk semuanya. Oke, mari kita langsung masuk dan petakan persaingan head-to-head ini. Hari ini kita bakal bahas 5 hal utama. Pertama, dilema lokasi. Kedua, karakteristik pertumbuhan. Ketiga, hama dan penyakit. Keempat, hasil panen. Dan yang terakhir, strategi sukses. Kita mulai ronde pertama kita, dilema lokasi tanam cabai, memahami medan pertempuran. Coba deh kita bandingkan dua lingkungan yang benar-benar beda drastis ini. Di satu sisi kita punya dataran tinggi. Bayangin, suhunya sejuk, sekitar 18-24 derajat Celcius. Sering berkabut dan kelembabannya itu tinggi banget. Terus, di sisi satunya lagi ada dataran rendah. Udaranya jauh lebih panas, nyentuh 25-34 derajat, sinar mataharinya nyengat luar biasa, dan udaranya sangat kering. Bisa dibilang ini tuh dua arena pertarungan dengan hukum fisika yang benar-benar bertolak belakang. Jadi gini, resolusi simpelnya adalah lingkungan itu secara harfiah ngedikte gimana tanaman bakal merespons. Kalau kita maksa pakai cara yang salah di ketinggian yang salah, itu ibaratnya kita lagi ngajak berantem alam semesta. Nggak akan menang deh. Salah pilih lokasi itu sama aja kayak merencanakan kegagalan sejak hari pertama kita nyangkul. Masuk ke ronde kedua, karakteristik pertumbuhan dan lingkungan. Cepat versus kokoh. Coba perhatikan baik-baik reaksi fisik tanaman terhadap dua iklim ekstrim ini. Di dataran tinggi, proses pertumbuhannya itu jauh lebih lambat. Pelan-pelan, daunnya punya waktu buat merajut sel demi sel, tumbuh jadi sangat lebat, ngebentuk postur yang luar biasa kokoh buat nahan beban buah nanti. Tapi sebaliknya, di dataran rendah, pertumbuhannya itu dipacu cepet banget kayak orang lagi lari sprint gara-gara cuaca panas. Sayangnya ini bikin mereka rentan banget kena stres panas, kayak butuh sunblock tiap hari gitu loh. Dan akhirnya daun yang dihasilkan cenderung kerdil. Saya suka banget sama intisari dari dokumen kita yang satu ini. Bunyinya gini, intinya cepat tidak selalu lebih baik, stabil jauh lebih penting. Perjalanan yang agak lambat di dataran tinggi itu sebenarnya ngasih jeda buat tanaman ngebangun fondasi fisik yang jauh lebih tangguh buat sisa masa hidupnya. Dan menurut saya, ini prinsip yang super esensial. Nggak cuma buat cabai, tapi buat bisnis pertanian apapun. Sekarang ronde ketiga, hama, penyakit, dan risiko. Jamur versus hama. Nah, yang paling menarik dari perbandingan ini adalah gimana strategi pertahan hidup Anda benar-benar harus dibalik 180 derajat. Di dataran tinggi, musuh bebuyutan Anda itu kelembaban tinggi yang bisa memicu ledakan penyebaran jamur secara masif, plus ancaman cuaca ekstrim yang nggak ketebak. Tapi kalau Anda geser ke dataran rendah, musuhnya beda wujud, Anda bakal dihajar sama serangan agresif dari hama thrips, kutu-kutuan, dan ancaman layu kepanasan tiap harinya. Realitanya simple banget. Di dataran tinggi, Anda itu ibarat jenderal perang yang ngelawan invasi jamur mikroskopis. Kalau di dataran rendah, Anda itu komandan yang sibuk ngusir armada kutu serangga dari kebun Anda. Udah tahu siapa musuh kita secara spesifik, itu artinya kita udah menang setengah jalan, bener nggak? Lanjut ke ronde keempat, hasil panen dan keuntungan, kualitas versus kecepatan. Dan ini benar-benar menggambarkan dengan jelas trade-offs atau pengorbanan yang harus Anda pilih nanti. Buat kecepatan, dataran tinggi emang butuh waktu lebih lama, sementara dataran rendah nawarin perputaran uang yang super cepat. Terus gimana kualitas buahnya? Dataran tinggi juaranya ngasih cabai jumbo dengan warna merah pekat dan tahan lama kalau disimpan. Kualitas di dataran rendah kadang bisa naik turun walau secara kuantitas produksinya bisa melimpah ruah. Terus perhatikan biaya utamanya nih. Uang Anda di dataran tinggi bakal habis buat beli fungisida pembasmi jamur, nah di dataran rendah, kas Anda bakal kebakar buat beli pestisida buat ngelumpuhin hama. Jadi kalau kita peras intisarinya nih, dataran tinggi ngasih Anda kualitas premium, sedangkan dataran rendah ngasih Anda kecepatan perputaran modal, cuma itu bedanya. Balik lagi ke pertanyaan awal kita, mana sih yang paling untungin?
Ya jawabannya 100% tergantung sama goal bisnis Anda sendiri. Kalau niat utamanya mau nembus pasar premium yang minta kualitas super tinggi dengan harga fantastis, ya dataran tinggi jawabannya. Tapi kalau model bisnis Anda mainnya di kuantitas dan butuh perputaran cash yang agresif, sikat dataran rendah. Dua-duanya nguntungin banget kok, asalkan cocok sama target pasar yang Anda tuju. Oke, ini yang ditunggu-tunggu, ronde kelima, strategi sukses sang petani, kunci sebenarnya. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini membentuk sebuah fakta yang cukup mengejutkan dari sumber kita. Ternyata, ya, kunci kesuksesan agribisnis paling besar itu bukan di mana lokasi lahan Anda, melainkan kelima strategi manajemen ini. 1. Kenali kondisi lahan Anda benar-benar luar dalam. 2. Pilih bibit genetika cabai yang emang diciptain buat ketinggian lahan Anda. 3. Jangan nunggu diserang, kontrol hama secara proaktif sejak hari pertama. 4. Kasih intervensi pupuk yang presisi, jangan asal tabur. Dan 5. Pantengin terus respons tanaman Anda tiap hari. Manajemen operasional yang disiplin itu bakal selalu ngalahin cuma sekedar punya tanah yang subur. Ada beberapa tips bonus nih yang cepet tapi fatal banget kalau dilewatin buat perbaikan bisnis Anda. Jangan pernah mulai nanam tanpa riset pasar sama agroklimat. Coba dulu aja di lahan skala kecil buat ngetes medannya. Catat semua matrik hasilnya sekecil apapun, terus evaluasi deh. Teori sama data ini mengkrusial, tapi percaya deh, nyebur langsung ke lumpur dan punya jam terbang di lapangan itu tetap jadi indikator kesuksesan nomor 1. Jadi, poin krusialnya adalah kutipan penutup ini yang benar-benar mematahkan semua mitos agribisnis konvensional di luar sana. Tidak ada lokasi yang sempurna, yang ada hanyalah petani yang mampu beradaptasi. Dataran tinggi dataran rendah dua-duanya itu menyimpan gunung emas yang sama besarnya, asalkan cara eksekusi Anda selaras sama kondisi spesifik yang lagi disodorin sama alam. Udah deh, stop nyari-nyari tanah yang 100% sempurna tanpa celah. Karena tempat ideal kayak gitu tuh mitos. Tantangan bakal selalu muncul. Entah itu diserbu jamur mikroskopis, diserang serangga, cuaca dingin yang menggigit, atau panas yang ekstrim. Garis tipis antara bangkrut dan profit melimpah itu murni ada di kemampuan Anda menyesuaikan strategi tempur. Nah, pertanyaannya sekarang, berbekal semua rahasia ini, gimana cara Anda beradaptasi buat menaklukkan lahan Anda sendiri? Terima kasih udah ikut bedah materi seru ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.